Potret Ibu Kota hadir untuk menyapa Anda pada siang hari ini. Saya Adita akan menghadirkan sejumlah kabar baru. Di antaranya adalah kondisi kemacetan akibat kecelakaan serta tumpukan sampah yang kembali hadir. Selain itu, saya akan memberikan sejumlah informasi lainnya mengenai kondisi Ibu Kota hari ini dalam Potret Ibu Kota. Saya akan ke kabar pertama, pemirsa. Diduga hilang kendali saat berkendara, sebuah minibus menabrak pembatas jalan bus Transjakarta di Jalan Ledjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kemacetan panjang dari arah Slipi menuju Grogol sejauh 2 km tak bisa dipungkiri. Sebuah minibus dengan nomor polisi B2489 PKF mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak pembatas jalan bus Transjakarta di Jalan Ledjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut terjadi ketika minibus membawa seorang penumpang yang melintas dari arah Slipi menuju Tangerang. Pengemudi minibus adalah supir kendaraan online. Saat di lokasi kejadian, sang supir hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Kemudian muncul kendaraan truk yang juga menghantam bagian belakang minibus. Ini gimana, Bu? Itu nabrak duluan itu mobil yang putih. Oh, nabrak. Ada korban luka-luka atau gimana, Bu? Ada. Itu belakangnya ditabrak apa, Bu? Truk Oh, sempat ditabrak truk juga ya? yang luar, Mobil yang ini? yang belakang, yang truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kemacetan panjang sejauh 2 km dari arah Slipi menuju Grogol tak terhindarkan. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani oleh Lakas Lantas Jakarta Barat, sementara sang supir tengah dalam proses pemeriksaan. Tim News melaporkan untuk Potret Ibu Kota. Saya akan beralih ke kabar selanjutnya. Persoalan tak kunjung usai, yakni sampah di ibu kota yang masih menghantui Jakarta. Khususnya di wilayah Jakarta Barat, tumpukan sampah kembali terlihat di saluran air penghubung di kawasan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Seperti inilah tumpukan sampah sepanjang kurang lebih 500 meter yang menghampar di sepanjang saluran kali penghubung di tengah pemukiman warga di Jalan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Berbagai sampah dari limbah rumah tangga menumpuk di atas saluran air yang terhubung dengan kali Apuran. Menurut keterangan warga, permasalahan sampah di pemukiman ini terjadi sejak 1 bulan terakhir, di mana bau tidak sedap yang ditimbulkan dari sampah ini dikeluhkan oleh warga setempat. Meski pemerintah daerah melalui dinas terkait telah melakukan upaya pembersihan kali, namun dinilai warga kurang maksimal, mengingat pengangkutan sampah yang hanya dilakukan di pintu air saja. Kalau dipasang tiba-tiba kalau paginya udah naik, tapi banyak gitu. Oh, cukup lama sih. Pokoknya pas habis lebaran udah mulai aktivitas gitu. Jadi banyak tikus apa segala macam kotor gitu kan. Bau atau? Iya, bau. Kalau untuk tim orang untuk tim bersih-bersih sih ada sebenarnya di pintu air, tiba dia nggak nyampe sini. Dan untuk anak sih ya tiap hari harus diperhatiin gitu, dijaga, dibersihin gitu. Jadi jangan cuma di pintu air aja. Soalnya kan apalagi nggak tahu juga gitu kan, yang buang sampah siapa aja gitu kan. Selain itu, tumpukan sampah di aliran air ini juga menghambat laju air, hingga jika air pasang atau hujan, sampah menumpuk dan sulit untuk dibersihkan. Sebetulnya sampah ini bolak-balik ya dari pintu air itu ya. Dari pintu air
Kalau tanah pasang nih lari ke sini naik. Nah, ini ada dorong kemari. Nanti surut balik lagi ke sana, tapi nggak nyampe ke pintu air, berhenti. Sebelah sana itu nanti ini balik lagi begini, terus bolak-balik begitu mondar mandir. Karena itu perahu yang dari pintu air itu nggak bisa merawat kemari. Ini apa? Nggak rutin. Kalau rutin mungkin ya. Karena kalau ini kan cuma paling tindakan mereka kan ya di sini, terus nanti dikumpulin, paling dikumpulin di sini nih, nanti nunggu truk datang. Jadi nunggunya di sini kadang-kadang bisa 2-3 hari baru diangkat ke atas. Warga pun berharap agar pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat serius mengatasi persoalan sampah di lokasi ini. Selain itu, diharapkan juga agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di kali. Tim News melaporkan untuk Potret Ibu Kota. Lalu, bagaimana suasana bulan suci Ramadan? Sebagai bulan yang paling dinantikan oleh umat muslim, terutama saat momen mencari baju lebaran. Masyarakat rela mengantri panjang hanya demi mendapatkan harga yang murah. Salah satunya hal ini terjadi pada Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pasar Senen Jakarta Pusat kembali ramai pengunjung pasca melonjaknya kasus pandemi. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, tetapi pemerintah sudah melonggarkan aturan karena menurunnya kasus tersebut. Momen Ramadan adalah hal yang paling dinantikan oleh umat muslim, terutama dalam ajang membeli baju lebaran. Salah satu tempat yang sangat digandrungi masyarakat akhir-akhir ini adalah Pasar Senen. Meskipun baju yang dijual bukan baju baru, tetapi baju yang ditawarkan tidak kalah menarik. Tulang udah berapa lama nih tulang jualan di sini Pasar Senen ini? Ya kira-kira 3 tahun lah dari 2019 ya. Kira-kira pendapatan tulang sama nggak sih kalau hari biasa sama bulan Ramadan kayak gini nih? Sebenarnya kalau secara totalnya sih lebih banyak di bulan Ramadan ya. Tapi kalau memang di satu minggu pertama itu memang masih sepi. Minggu kedua mulai naik sedikit. Nah, minggu ketiga naik lagi. Puncaknya itu biasanya 1 minggu sebelum hari H. Kira-kira berapa persen tuh tulang kenaikannya tiap minggunya? Kenaikannya ya sekitar 20% di minggu kedua ya. Minggu ketiga bisa 40 ke 50%. Mulai dari bawahan, atasan sampai hoodie dan jaket untuk pria maupun wanita lengkap dijajakan. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp5.000 sampai Rp150.000. Ya, jadi kenapa sih Kak milih Pasar Senen buat belanja nih? Lebih ini aja belanjanya, jadi lebih hemat di kantong. Kira-kira udah berapa sering nih Kak belanja di sini nih? Sering sih kalau saya seminggu sekali. Alasan masyarakat memilih Pasar Senen sebagai tempat untuk mencari baju lebaran karena dinilai barang yang ditawarkan dengan harga miring membuat mereka rela berbelanja di Pasar Senen. Meski tak senyaman belanja di pusat perbelanjaan, tetapi konsumen menilai Pasar Senen tidak kalah saing. Beberapa pedagang pun menjelaskan bahwa kenaikan omset penjualan dalam bulan Ramadan sangat memuaskan. Tim News melaporkan untuk Potret Ibu Kota. Ini dia berita terakhir yang menjadi penutup siang kita pada kali ini. Salah satu bukti nyata Jakarta menjadi tempat penyebaran agama Islam di masa silam dengan keberadaan masjid tertua di kawasan Kojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yakni Masjid Langgar Tinggi. Masjid bersejarah yang dibangun selama hampir 3 abad ini terlihat masih berdiri kokoh. Dibangun pada tahun 1829, Masjid Langgar Tinggi yang berada di Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat masih berdiri kokoh hingga saat ini. Meski hampir sebagian bangunannya telah diubah karena termakan usia, namun struktur bangunan masjid masih dipertahankan keasliannya, seperti ornamen mimbar kayu hingga jendela-jendela kayu.
Dengan keelokan nuansa artistik klasiknya, ciri khas Masjid Langgar Tinggi ini berbentuk persegi panjang dan memiliki 2 lantai yang mirip dengan rumah panggung. Oleh karena itu, masjid ini dinamai Langgar Tinggi karena semua kegiatan keagamaan berpusat di lantai atas, sementara di lantai bawah digunakan sebagai tempat istirahat. Berdirinya Masjid Langgar Tinggi ini berawal pada masa itu para saudagar Arab Yaman mendatangi lokasi ini untuk berdagang dan berdakwah, menyebarkan agama Islam. Sementara itu, ornamen bangunan Masjid Langgar Tinggi ini berpaduan dari 3 budaya, yaitu Eropa, Arab, Jawa, dan juga Cina. Langgar Tinggi memang asalnya adalah Langgar atau disebut surau. Memang waktu itu adalah banyak katakanlah saudagar Arab yang sudah berkomunitas di sini. Memang awalnya adalah dibangun di Luar Batang. Sebab Luar Batang itu lebih dekat ke pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, mereka sambil berdakwah berkomunitas di Pekojan. Mereka ini karena pedagang, dan kebetulan ada beberapa saudagar yang udah ada di sini seperti kayak Hababah Syarifah Kecil, ini adalah tanah mereka. Tapi mereka nggak mau sebut nama perempuan. Orang Arab nggak mau namanya perempuannya dicantumkan. Jadi dipakai nama Syekh Said Naum yang sudah dikenal oleh Belanda. Jadi seolah-olah ini tanah adalah Syekh Said Naum, kan? Nama mengaji masalah Allah mengetahui siapa yang punya. Nah, disinilah dibangun satu langgar yang berdekatan dengan Kali Angke, atau memang dulu kali ini adalah transportasi kita orang. Ada geteknya dari Serang, dari Tangerang, dari Kulon, mereka bawa durian, bawa kelapa, bawa semangka, parkir di sini. Dan bawah makanya disebut tinggi karena di bawahnya dipakai buat penginapan atau stay mereka yang kemalaman. Diangkat menjadi cagar budaya adalah bangunan yang masih utuh, yang masih dioperasikan, dan bentuknya belum berubah. Masjid yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 1992 ini memiliki sejarah yang panjang penyebaran agama Islam di kawasan Pekojan yang kini dikenal sebagai Kampung Arab. Tim News melaporkan untuk Potret Ibu Kota. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya